Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta dan juga sekolah-sekolah Al-Azhar seluruh tanah air, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta, mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Islamic International Boarding School Al-Azhar di Solo Raya ini. Saya merasa sangat bersyukur dan ikut berbangga hati dengan kreativitas dan inovasi para pengurus, para pengelola, termasuk di dalam pola manajemen dan tata kelola Al-Azhar International Boarding School ini sangat berbeda dengan banyak sekolah-sekolah yang ada di tempat-tempat lain. Bukan hanya di lingkungan Al-Azhar, tapi juga di lingkungan sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta di seluruh tanah air. Saya merasa apresiasi, ya, memberikan apresiasi kepada segenap pengurus dan juga pengelola, termasuk para guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita kreativitas dan inovasi di dalam mengelola pendidikan Al-Azhar International Boarding School ini, dan saya harapkan semua jajaran sekolah-sekolah Al-Azhar di seluruh Indonesia dan bahkan juga pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia dan juga sekolah-sekolah negeri dan swasta di mana saja ada, salah satunya perlu melihat sekolah tradisional boarding school Al-Azhar di sini untuk belajar hal-hal yang baru. Apa saling belajar, tidak berkompetisi menang kalah, tapi fastabiqul khairat, supaya semua organisasi dan lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, itu maju berkembang makin cepat, memberi pencerahan kepada umat dan warga bangsa Indonesia. Ya, bangsa kita makin cepat maju karena ditopang oleh pendidikan efektif dan sesuai dengan kehendak zaman, kebutuhan zaman. Nah, apa yang dicontohkan di Al-Azhar International Boarding School di sini, saya rasa sangat baik untuk dijadikan salah satu model, salah satu contoh yang menggabungkan antara kurikulum Al-Azhar dengan pondok pesantren, ya. Nah, tetapi juga pola manajemennya, tata kelolanya, termasuk fisik gedungnya, ini betul-betul sesuatu yang dipikirkan oleh para perencananya out of the box, di luar kotak kelaziman. Dan untuk itu saya ucapkan apresiasi dan salut pada semua pengelola, dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini terus mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan segala urusan kita untuk umat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Sebelumnya izin saya menyapa rekan-rekan saya yang ada di Al-Azhar IBS, Ustadz Zul, jajaran Board of Director. Ini Insya Allah ada Ustadz Gun-Gun, ada Ustadz Hilmi, ada Ibu Treni juga. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Kurang sedikit mungkin ya. Halo. Baik. Alhamdulillah, Ibu Kartika. Apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas? Baik, Assalamualaikum Ibu Tika. Apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Oke, ya Ustadz Zul. Baik, kepada peserta Zoom, segenap peserta Zoom, Bapak Ibu yang berbahagia, apakah suara kami juga terdengar dengan jelas? Mungkin bisa. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Yang dapat jelas. Baik. Jelas. Izin kita mulai, Ibu Tika. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini tentunya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, inayah dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pada siang hari ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian dari segenap pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dan juga segenap pengurus Yayasan YPI Al-Azhar yang mitra ya, yayasan segenap pengurus mitra dan yayasan kerjasama di bawah bimbingan dari YPI Islam, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang berbahagia. Masya Allah, tentunya pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom ini, kita dapat bersua, dapat bermuajah dan bersilaturahim pada siang hari ini. Dan tentunya yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita semuanya tentunya mendambakan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izin kami menyapa segenap pengurus dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ada beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi, selaku Ketua Bidang Dasar dan Menengah dari YPI Al-Azhar Indonesia. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Nuri. Bagaimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan juga turut hadir di sini ada beliau Bapak Profesor Dr. Ahmad Suparji MH selaku Ketua yang bidang Dikti, Diklat Pengembangan dan Usaha, dan segenap pengurus dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar
yang telah hadir di Zoom. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan pada kita semuanya. Baik, segenap Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami dari studio Al-Azhar International Islamic Boarding School membawakan acara pada siang hari ini. Kebetulan di tengah-tengah kami, Masya Allah, ada segenap pengurus dari manajemen dari Al-Azhar IBS. Dan sebelumnya kami izin menyapa dari studio host Al-Azhar Solo Baru, ada beliau Ibu Kartika Dewi Anggrahni Rohmah. Assalamualaikum Ibu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kemudian kami juga turut hadir di sini, ada beliau Ustadz Gun Abdul Ghafur, ada Ustadz Hilmi Zulkarnain, dan ada Ibu Trini Dinta Rohana selaku jajaran dari manajemen Al-Azhar IIBS. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sosialisasi Zoom siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan atau sosialisasi kegiatan Lokakarya oleh CEO Al-Azhar IBS. Setelah itu dilanjutkan dengan acara keempat, yaitu tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia, Masya Allah, marilah pada siang hari ini kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Nurul Muhammadi selaku Ketua Bidang Dikdasmen. Kepada Ustadz Dr. Andes Nurul Muhammadi, kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih dari MC. Pak, suara saya jelas, Bapak Ibu semua? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati pengurus Yayasan Makarimah, pembina, pengawas, dan pengurus serta jajaran CEO dari AIBS, Ibu Kartika, beserta seluruh jajarannya, pimpinan sekolah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pengurus yayasan kerjasama, di sini hadir juga Prof dari YPI Al-Azhar, Prof Suparji, jajaran Eselon 1, Kepala Sekretariat Bapak Yayat, dan Bapak Gunanto, Kepala Direktorat DDPU. Alhamdulillah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pertemuan, setiap apapun yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami bersama, bahwa ini adalah sebuah majelis ilmu. Adabnya adalah kita niatkan pertemuan ini, majelis ilmu ini sebagai sebuah lillahi ta'ala, kemudian ikhlas, kemudian yang ketiga adalah mindset berkembang atau mindset terbuka, dengan salah satu cirinya yang utama adalah menghilangkan kesombongan, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, salam dari Pak Fuad, selaku Ketua Umum YPI Al-Azhar, beserta seluruh jajaran, kepada Bapak Ibu semua yang hadir di acara kegiatan sosialisasi Lokakarya Pendidikan yang kali ini bertempat di Al-Azhar International Islamic Boarding School di Solo. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa YPI Al-Azhar
terus memberikan kesempatan kepada seluruh sekolah-sekolah di bawah YP Al-Azhar, baik cabang maupun di kerjasama, berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk pengembangan sekolah kita. Namun semuanya kepada satu visi pendidikan yang harus selalu kita ingat, bahwa visi pendidikan kita yaitu bagaimana murid-murid kita kuat dalam iman dan takwanya, sehingga mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar iman dan takwa yang kuat, serta mereka memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan zamannya. Nah, ini yang harus kita selalu ingat sebagai landasan kita untuk bergerak. Setelah kita evaluasi selama ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata masih ada yang belum memuaskan buat kita dari lulusan-lulusan yang memang keluar dari sekolah-sekolah reguler yang selama ini kita lakukan. Sehingga untuk lebih memperkuat karakter dari lulusan alumni sekolah-sekolah Islam Al-Azhar, salah satunya adalah melalui boarding atau kalau istilah, saya pernah berdiskusi dengan almarhum Pak Mahfud. Pak Nuri, apa bedanya pesantren dengan boarding? Saya jawab, pesantren itu istilah saja, Pak. Pesantren istilah di Indonesia tradisional. Kalau istilah umumnya yang keren ya bahasa Inggris ya boarding. Ternyata konsep itu keliru. Enggak gitu, kata Pak Mahfud almarhum. Diskusi itu terjadi di tangga di depan ruang pengurus. Lalu apa, Pak? Pesantren itu kalau muridnya satu harus dilayani. Pesantren walaupun muridnya satu tuh dilayani. Tapi kalau boarding, kalau muridnya satu itu akan berat. Nah, best practice dalam pengelolaan di AIBS ini sebuah aset atau pengetahuan yang harus dibagi kepada sekolah-sekolah di seluruh sekolah Al-Azhar, baik itu cabang tentunya dan juga sekolah kerjasama. Seperti yang sama oleh Prof. Jimli, bahwa ini harus dibagi ilmu ini. Maka salah satu kegiatan Lokakarya nanti di Solo ini sifatnya adalah, kalau kita bilang ini urgent dan important ya, buat pengurus-pengurus yayasan kerjasama, termasuk kita. Ya, bagaimana dari YP Al-Azhar juga belajar di boarding ini tentang pengelolaan boarding internasional. Kita memiliki konsep, Bapak Ibu, untuk boarding ini harus kita landasi dengan konsep sesuai dengan visi pendidikan kita. Jadi jangan sampai keluar dari visi pendidikan kita. Salah satu filosofis yang selalu kita tekankan adalah lulusan dari boarding harus betul-betul berbeda dengan lulusan dari sekolah-sekolah reguler. Jangan sampai nanti pada saat pengelolaan boarding itu hasilnya sama saja, atau bahkan tidak lebih baik daripada sekolah reguler. Jadi sekolah boarding ini bagaimana dikelola dengan inovasi yang khusus, dan setahu saya bersama almarhum Pak Jafar Butika ya, pada saat itu banyak diskusi dengan Yayasan Makarima bagaimana membangun sebuah boarding yang bersifat internasional. Ada tantangan dan peluang ya yang terjadi saat ini. Apalagi dengan kondisi sekarang kita tahu bahwa sekolah-sekolah internasional itu bahkan sudah berjalan memasukkan kurikulum terkait dengan mengarah kepada indikasi memperkuat tentang disorientasi jenis kelamin pada anak-anaknya itu dari level jenjang TK sampai SMA. Sedangkan masyarakat kelas ekonomi di atas rata-rata itu pingin sekolah anak-anaknya itu disekolahkan kepada sekolah yang kuat iman dan takwanya, namun juga orientasinya adalah berpemahaman international mindedness. Jadi bagaimana murid-murid itu
memiliki pemahaman, penghormatan, dan penghargaan terhadap budaya-budaya yang berbeda. Ini sangat penting karena ada peluangnya di situ. Karena di sekolah-sekolah internasional dimasukkan kurikulum itu. Bahkan pengalaman kami ini di SMA Islam Al-Azhar 3, di SMA Islam Al-Azhar 3 yang sekarang kami sedang menerapkan kurikulum IB, ternyata memang kurikulum itu ada, Bapak Ibu. Nah, ini harus kita siasati. Bagaimana sekolah Islam, dan itu memungkinkan untuk kita minimalisir terkait tentang kurikulum itu, yaitu mindedness, ya, international mindedness, dan itu ada. Namun kita bisa siasati nanti insya Allah experience kita dalam menerapkan kurikulum IB itu akan kita tularkan kepada sekolah-sekolah Islam Al-Azhar yang lain. Demikian juga terkait dengan lokakarya yang akan dilakukan di AAIBS ini. Ini sangat penting, Bapak Ibu pengurus Yayasan Kerjasama, dan kami menekankan pengurus YP Al-Azhar kepada pengurus-pengurus Yayasan Kerjasama untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola boarding skala internasional ini oleh Yayasan Makarimah. Dan ditekankan minimal 2 pengurus yang hadir di lokakarya itu. Insya Allah Profesor Jimli As-Siddiqi akan hadir, demikian juga Ketua Umum dan pengurus yang lain akan hadir di acara lokakarya itu. Mungkin itu, dan terima kasih kepada Yayasan Makarimah, terutama CEO IBS, Ibu Tika, akan kegiatan ini, dan kita berharap kegiatan ini mendapat rahmat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah tantangan bagaimana kita meninggalkan kebaikan-kebaikan melalui proses pendidikan sehingga lahir generasi-generasi yang kuat dalam iman dan takwanya. Mereka bermanfaat buat umat dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah diucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi MPD selaku Ketua Pengurus YPI Bidang Dikdasmen. Alhamdulillah kami izin menyapa beberapa pengurus yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Yayat Suyatna MM selaku Kepala Sekretariat YPI, dan juga ada turut hadir bersama kita juga ada beliau Bapak Kunanto SPD MPD selaku Kepala Direktorat Dikti Diklat Pengembangan dan Usaha. Masya Allah, Alhamdulillah, dan segenap Bapak Ibu yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu adalah penjelasan atau sosialisasi mengenai kegiatan lokakarya yang bertempat insya Allah di Al-Azhar International Islamic Boarding School yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kartika Dewi Anggrahini Rohmah, SPSI MPSI Psikolog, selaku CEO Al-Azhar International Islamic Boarding School. Kepada Ibu Kartika, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Izin teman-teman dari Al-Azhar IBS, suara saya bisa terdengar ya sampai di Karanganyar ya. Alhamdulillah terdengar jelas Ibu. Baik. Izin alhamdulillahirabbil alamin, seluruh yang hadir di sini mohon izin saya menyapa. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah.
atas nikmat dan sayangnya dari Allah, maka kita semua bisa hadir di sini meskipun via online ya, tidak offline. Ini adalah hikmah rezeki pandemi sehingga Allah mendorong kita untuk bisa lebih kreatif lagi sehingga kita bisa bertatap muka via dunia maya gitu ya. Hikmah dari kasih sayang Allah melalui pandemi Covid. Salawat serta salam tentunya juga senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada hamba Allah yang istimewa, yang kita tidak pernah menatap parasnya, kita tidak pernah bertatap muka, kita tidak pernah memandang wajahnya, tetapi kita meyakini bahwasanya kecintaan beliau kepada kita dan cinta kita kepada beliau akan membawa kita menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti di yaumul akhir, insyaallah. Bapak Ibu, alhamdulillah hadir di sini yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah dan senantiasa akan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk terus berada di jalan dakwah dalam kekuatan iman, Islam, dan insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat kepada beliau Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi MPD selaku Ketua Pengurus Bidang Pendidikan di Dasmen. Alhamdulillah sudah memberikan semangat bagi kami untuk terus bisa berkreasi, untuk bisa terus berinovasi. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami akan menjadi sebuah catatan amal kebaikan yang nanti dipanen nanti insya Allah di yaumul akhir. Juga hadir di via media ini ayahanda kita Profesor Dr. Suparji Ahmad Suparji MH. Ini luar biasa, Masya Allah. Ini pejuang weekend gitu ya. Setiap weekday ada di Jakarta, tapi weekend ada di Solo. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada Prof. Parji untuk senantiasa bisa tetap berdakwah dan tetap berkekuatan dan teguh dalam keimanan dan ketakwaan. Juga alhamdulillah Bapak Dr. Andes Yayat Suyatna MM selaku Kepala Sekretariat yang sudah berkenan mengirimkan surat kepada kami semua untuk bisa menghadiri acara hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, dan keimanan tentunya untuk terus bersama-sama berdakwah. Dan sahabat saya, teman saya, guru saya juga, Masya Allah Pak Gunanto MPD, yang luar biasa semangatnya akan terus mentransfer ilmu kepada kami semua dan insya Allah ilmunya senantiasa bermanfaat dan tentunya akan senantiasa kami tunggu. Serta seluruh pengurus yayasan, pembina ataupun hamba-hamba hebat yang hari ini Allah takdirkan untuk bertemu bersama kami di sini dalam rangka tholabul ilmi yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Nuri, seluruh pengurus Yayasan Kerjasama yang alhamdulillah Allah takdirkan untuk bersama-sama berdakwah dalam sebuah media pendidikan yang dinaungi dalam sebuah yayasan pesantren Islam. Bahagia tentunya rasanya tidak terkira karena kita menjadi sebuah barisan yang insya Allah, barisan yang dalam keteguhan, yang barisan yang senantiasa akan ada amalan kebanggaan, yang kalau kita mendidik anak-anak kita ya, kalau zaman sekarang paling banyak ya 6 gitu ya, 7 itu sudah rekor gitu ya. Tapi dengan anak-anak ideologis yang luar biasa, ribuan Allah beri kesempatan kepada kita untuk menanamkan ideologi-ideologi yang insya Allah pasif income-nya akan kita dapatkan dan tidak hanya nanti di akhirat, tapi dibalas langsung sama Allah di dunia insya Allah. Selamat datang teman-teman, Bapak Ibu pengurus Yayasan Kerjasama di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Selamat datang dalam media Zoom kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh sivitas dari Al-Azhar IBS, dari Yayasan Makarima yang alhamdulillah hari ini kami hadir beserta jajaran
board of director lengkap hadir di sini, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampung, kemudian bisa menjadi sebuah bahan renungan dan bahan diskusi nanti kita ke depan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan yang pertama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada seluruh pengurus Yayasan Pesantren Islam beserta dengan seluruh sivitas karena telah memberi kesempatan kepada kami, salah satu putra dari Yayasan Pesantren Islam, untuk memberikan sedikit, karena saya yakin seluruh Al-Azhar itu mempunyai keunikan masing-masing dan semuanya keren, semuanya hebat, dan alhamdulillah kesempatan awal itu diberikan kepada kami, tapi kami percaya di periode-periode berikutnya kesempatan ini akan bergulir. Karena yang seperti kita pahami, kita ketahui, masing-masing tempat itu mempunyai keunikan masing-masing dan semua tempat adalah media bagi kita untuk belajar, media bagi kita untuk mengupgrade kemampuan kita. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini diberikan kepada kami dari Yayasan Makarima, lebih tepatnya di Al-Azhar International Islamic Boarding School. Semoga kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi tuan rumah silaturahim, tuan rumah yang ingin berdiskusi untuk sharing pengalaman, karena kami percaya bukan yang terbaik gitu ya, tetapi kami percaya dengan bersama-sama kita akan sama-sama menjadi yang terbaik. Dan insya Allah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada seluruh Yayasan Kerjasama yang telah bersemangat, telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini dicatat oleh Allah menjadi sebuah amalan kebaikan. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu cara berpikir saya dan cara menyampaikan saya, izinkan saya melalui PowerPoint sehingga lebih mudah gitu ya saya untuk menyampaikan, lebih runtut, tidak melompat-lompat. Bisa dibantu Mas? Baik, tema kita pada TOR kesempatan tahun 2023 ini adalah pengembangan pendidikan Al-Azhar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita meyakini dan kita percaya bahwasanya kebangkitan Islam itu akan hadir. Dan hadir tidak lama lagi. Semua memprediksi, para ulama, para kitab-kitab memprediksi, insya Allah di tahun 2045 akan ada kebangkitan, dan semoga kebangkitan itu adalah kebangkitan dari kita, kebangkitan umat Islam untuk menuju Indonesia Emas yang insya Allah lebih baik lagi. Dan studi lapangannya akan ada di Al-Azhar International Islamic Boarding School. Tempat kampusnya ada di Karanganyar, tetapi tempat nanti kita untuk bersilaturahim itu ada di Kota Solo. Insya Allah di tanggal 25 sampai dengan 28 September 2023. Tujuan diadakannya kegiatan ini yang pertama tentunya silaturahim. Karena dengan silaturahim akan memperpanjang usia, menambah rezeki, menambah keilmuan, dan lain-lain. Jadi kita akan memperkuat hubungan silaturahim antar yayasan mitra, antar yayasan cabang di bawah lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Selain kita bersilaturahim, selain kita ketemu, selain kita bisa sharing dan ngobrol bareng, kita bisa berdiskusi untuk melakukan pengembangan pengelolaan unit pendidikan di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Karena nantinya sangat dibutuhkan person-person, lembaga-lembaga yang adaptif. Perkembangan zaman itu sudah luar biasa cepatnya. Dulu kalau kita mau beli sesuatu, kita harus melalui beberapa proses. Kita harus bersiap, kita harus mengambil kendaraan, kita menuju ke tempatnya, kemudian bertransaksi dengan orangnya, gitu ya. Kemudian terbelilah sesuatu itu, hatta itu martabak, hatta itu apapun itu. Kemudian kita pulang. Kita menghabiskan banyak waktu, kita ketemu dengan beberapa orang, kita prepare dan lain-lain. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda. Kita cukup mager saja di kamar, via aplikasi, makanan datang sendiri.
Itulah sehingga membutuhkan sebuah energi lebih untuk kemudahan-kemudahan yang akan datang. Sehingga kita harus senantiasa out of the box, melakukan pengembangan-pengembangan yang tidak dilakukan lazimnya orang. Jadi pernah ada orang hebat menyampaikan kepada kami, jangan berusaha menjadi yang terbaik. Jangan berusaha menjadi yang di depan, tapi jadilah pembeda yang baik. Jadi kalau kita menjadi yang terbaik itu harus terus di depan. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu yang berbeda dan itu baik, insya Allah kita akan menjadi yang dilihat. Seperti halnya Islam selalu berbeda. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pengembangan, finally project-nya tentunya kita berharap akan adanya kualitas, peningkatan kualitas di unit-unit pendidikan. Karena orang atau perkembangan nantinya yang bisa memegang peranan adalah pendidikan. Saat pendidikan itu berjalan pada koridornya, pendidikan itu berjalan pada tornya, insya Allah kebangkitan umat itu lebih mudah. Menjajah untuk membuat negara itu hancur juga lebih mudah melalui pendidikan. Makanya harapannya akan ada pengembangan-pengembangan, ada inovasi-inovasi, sehingga nantinya akan muncul kualitas pendidikan yang baik, kualitas pendidikan yang berkualitas tentunya di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Seperti disampaikan oleh Pak Nuri tadi, bahwasanya YPI membuka peluang yang sangat besar bagi kita semua untuk melakukan inovasi-inovasi selama masih dalam koridor untuk kebaikan umat. Kemudian nantinya, next mas, ya lokakarya nantinya. Di sini akan kita sampaikan bahwa lokakarya pendidikan YPI Al-Azhar ini tentang how to be, ya, bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu mampu mencetak seorang hafiz. Kami di Al-Azhar IBS selalu menyampaikan, setelah menjadi hafiz, setelah anak itu hafal Al-Quran, kemudian apa? Gitu. Sehingga hafal Al-Quran atau hafiz, hafal tidak harus mungkin 30 juz, berapapun itu, gitu ya. Tetapi itu menjadi salah satu core yang pertama dan utama. Jadi mampu mencetak seorang hafiz yang tentunya yang pertama beradab. Kemudian melahirkan cendekiawan muslim yang memiliki kepribadian muslim yang kafah, sesuai dengan visi dari Al-Azhar, Pesantren Islam Al-Azhar. Kemudian berjiwa pemimpin dan berdaya saing global. Yang ketiga ini sebenarnya masuk dalam filosofi yang ada di Al-Azhar IBS, yaitu Quranic Learning, Courtesy Oriented, and World Class Education. Orang yang hafiz Quran, dia punya adab terbaik, adab Rasulullah SAW, dan dia bisa membawa kemampuan yang dititipkan Allah kepada dia untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa berdaya saing internasional, yang dia bisa membawa Quran dan adab yang terbaik itu melalui wasilah dari kemampuan yang dia miliki untuk bisa bersaing dengan masyarakat di dunia internasional. Dan mewujudkan sistem pendidikan pesantren tentunya yang berbasis teknologi. Karena zaman sekarang sudah zamannya semuanya serba IT. Bahkan yang kita lakukan sekarang pun juga based on-nya adalah based on IT. Baik, kemudian kegiatannya adalah yang akan kita lakukan nantinya. Ada lokakarya yang tadi disampaikan, kemudian ada sarasehan, kemudian ada tur kampus Al-Azhar IBS, kemudian ada city tour. Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mempunyai yayasan-yayasan mitra yang terbagi dari seluruh Indonesia. Tentunya kalau sudah jauh-jauh datang ke Solo, kita tidak mengenal Solo, kita tidak berjalan-jalan di kota Solo, akan sangat disayangkan. Karena itu juga media untuk belajar. Semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita temui, akan semakin terbuka wawasan kita. Dan inovasi nanti akan muncul. Jadi pulang nanti dari lokakarya sudah tahu, oh ya saya akan membuat seperti ini. Yang berbeda, yang sesuai dengan demand masyarakat di tempat kita. Dan insya Allah tentunya hanya untuk mengharap keridhaan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah narasumber.
kami mengundang beberapa pakar-pakar yang kami rasa beliau adalah inspirasi bagi kami, bagi Al-Azhar IBS untuk berani bergerak, untuk berani membuka peluang, untuk berani berbeda dengan yang lain. Yang pertama tentunya adalah ketua pembina kami semua, ketua pembina kita semua, Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH. Cukup lama, dalam durasi waktu yang cukup lama saya bersama dengan beliau dan luar biasa. Setiap yang disampaikan dari lisan beliau itu adalah ilmu yang menginspirasi. Ilmu yang luar biasa. Sehingga sayang rasanya kalau kita semua tidak mengenal beliau. Karena apa yang disampaikan beliau itu inspirasi sekali. Selama kita bisa menangkap core-nya, akan bisa kita aplikasikan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya hanya sebuah wacana, tapi betul-betul applicable. Dan sayang tentunya kalau ilmu beliau itu tidak bisa kita ambil dan kita bisa serap dengan baik. Yang kedua adalah Ustadz Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz. Beliau adalah ketua yayasan kami. Beliau adalah mudir dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ishkarima dan ketua yayasan Makarima. Beliaulah yang senantiasa selama ini membuat kami untuk berani. Setelah mendapatkan wawasan dari banyak orang, beliau selalu menyampaikan, harus berani, harus bergerak. Salah-salah kalau masih Quran, gak ada yang salah. Gitu ya, sehingga, dan insya Allah pada saat kita bertransaksi dengan Allah, insya Allah yang lain akan mengikuti. Jadi beliau luar biasa inspirasinya dan barangkali yang bapak-bapak yang atau bapak ibu yang hadir di Zoom ini sudah mengenal dan sudah pernah berbicara dengan beliau. Bagaimana pemikiran-pemikiran beliau yang Masya Allah, yang memang out of the box gitu ya, dan luar biasa memunculkan keberanian bagi kami untuk berupaya. Yang berikutnya adalah Ustadz Muhammad Subhan STMTIA. Jadi beliau ini salah satu staf ahli Al-Azhar International Islamic Boarding School tentang bidang manajemen sekolah. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, gimana cara bikinnya, gimana ya keuangannya, gimana apa namanya, ya kalau misalkan kita berbicara sebuah proyek tentu akan kita bicara bagaimana perspektif ke depan, bagaimana sekolah itu bisa menjadi mandiri, berapa lama, kemudian bagaimana sistem SDM-nya. Dan kami banyak belajar dari orang-orang hebat yang Allah kirim kepada kami. Beliau pada tahun 2014 sampai dengan 2017 pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sekolah Insan Cendekia Madani ICM yang di Tangerang. Saat ini beliau menjadi konsultan tenaga ahli dari program revitalisasi SMK, Direktorat Pembinaan SMK, kemudian Direktorat Jenderal Vokasi dari Kemendikbudristek. Beliau juga konsultan manajemen pendidikan di banyak sekolah, tidak hanya di Al-Azhar IBS. Beliau juga tenaga ahli Direktorat SMP, Direktorat Jenderal PAUD, dan Dasmen di Kemendikbudristek. Dan beliau akan hadir juga nanti bersama kita semua untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama tolabul ilmi, bagaimana menjadi sebuah sekolah masa depan yang diminati dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Berikutnya adalah Profesor Taufik Kasturi, SPSI, MPS, MSI, PhD. Beliau adalah Board of Steering Committee Al-Azhar International Islamic Boarding School, yang salah satu pengukuhan guru besar beliau adalah tentang akhlakul karimah. Sehingga karena salah satu core dari Al-Azhar IBS itu adalah courtesy oriented, berorientasi pada adab, pada akhlak yang baik, beliaulah yang selama ini membuat bakuan-bakuan. Bagaimana dari hulu ke hilir, bagaimana adab itu bisa teraplikasikan dengan baik, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nuri, sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah itu tidak dimiliki atau tidak didominasi oleh manusia. Bagaimana dia menjadi seorang hafiz yang tetap tawadhu, bagaimana dia menjadi orang yang
Allah mungkin berikan kemudahan-kemudahan di dunia, tetapi sikapnya juga tetap tawaduk dan tetap menjadi hamba Allah yang terbaik, seperti yang telah Rasulullah SAW contohkan. Berikutnya dari tim manajemen Al-Azhar IBS tentunya saya beserta teman-teman yang mungkin nanti akan ada program sarasehan, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa cerita bareng tentang bukan hanya how to be, tapi ya bagaimana kita menghadapi sebuah peluang yang ada di depan, bagaimana menghadapi tantangan yang ada di depan, bagaimana bisa mengolah dari sebuah peluang-peluang yang ada itu bisa kita olah dan kita ambil dengan maksimal. Bagaimana tantangan itu bisa menjadi lebih menarik gitu, bagaimana bisa kendala itu berubah menjadi sebuah tantangan bagi kita. Nah, itu mungkin kita nanti bisa ngobrol bareng dengan teman-teman yang ada di manajemen Al-Azhar IBS. Kemudian untuk rundown acara, insya Allah akan kita laksanakan di hari Senin sampai dengan Kamis, 25 sampai dengan 28 September. Tempatnya ada di Swiss Bell Hotel. Ini hotel baru di Solo, ada 2 Swiss Bell. Yang pertama ada di Purwosari, yang ini di Swiss Bell Hotel ini yang mungkin kalau Bapak Ibu tahu dekat dengan Masjid Zayed. Jadi kalau kita Allah takdirkan rezeki kita buka dari jendela itu sudah pemandangannya adalah masjid. Ya, ini hotel yang saat ini cukup diminati. Selain itu juga Solo di tanggal-tanggal ini juga peak season karena tanggal 28 adalah Maulid Nabi. Seperti kita ketahui bersama, Solo tidak pernah sepi saat ini. Banyak sekali orang yang hadir di Solo. Semoga nanti kehadiran Bapak dan Ibu di kota Solo bisa semakin meramaikan kota Solo. Kemudian rundown kegiatan, peserta insya Allah, peserta jelas. Dari pembina akan hadir, dari pengurus YPI akan hadir, dari jajaran pimpinan YPI akan hadir, dan kami juga berharap seluruh pengurus dari pimpinan Yayasan Mitra atau cabang di lingkungan Al-Azhar se-Indonesia bisa ikut hadir bersama-sama kami di sini untuk belajar bersama, untuk saling tolabul ilmi, untuk saling berdiskusi, dan insya Allah apa yang didapat akan bermanfaat. Kita sama-sama menjadi punya passive income, punya amalan kebaikan yang bisa kita tularkan dan bisa kita sampaikan. Ahlan, semoga semuanya bisa hadir dalam kondisi yang sehat. Kemudian rundown kegiatan. Yang pertama, kita berharap di tanggal 25 ba'da zuhur sudah bisa hadir untuk registrasi. Nanti teknisnya setelah Bapak dan Ibu mengisi Google link pendaftaran, kami akan mengirimkan karom. Jadi nanti setiap 20 peserta kami akan kirimkan 1 karom, 1 pemandu, 1 badis, 1 guide gitu ya, yang akan mengawal dan mendampingi Bapak dan Ibu dari sebelum berangkat. Jadi nanti kalau berangkatnya dari mana, kami harus menjemput di mana, kemudian mau bertanya tentang apapun, kami akan menyediakan special guides gitu ya dari teman-teman kami sendiri yang mungkin juga menjadi media Bapak dan Ibu untuk bisa berdiskusi. Jadi insya Allah nanti kita akan kirimkan nama-namanya yang akan kami kirimkan setelah Bapak dan Ibu mengirimkan Google Link. Jadi nanti setiap 20 peserta akan ada 1 guide atau kami bilang karom, ketua rombongan yang akan memandu Bapak dan Ibu selama mengikuti kegiatan ini. Kemudian nanti ada prosesi pembukaan lokakarya tentunya di ballroom Swiss Bell, kemudian break seperti biasa. Kemudian ada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Jimli. Insya Allah luar biasa tentunya yang akan beliau sampaikan nantinya berkaitan dengan kesiapan sekolah-sekolah untuk menuju Indonesia Emas yang kita ambil studi kasusnya yang ada di Al-Azhar IBS. Kemudian istirahat, berikutnya adalah sarasehan. Sarasehan ini sifatnya santai Bapak Ibu. Kami akan menemani nanti di restoran, tim kami lengkap akan berada di sana.
kita bisa ngobrol bareng, diskusi bareng, bertanya bareng, atau mungkin kamilah yang akan banyak bertanya dan banyak berdiskusi untuk sama saling-saling menimba ilmu. Jadi insya Allah sampai dengan malam, kalau Bapak Ibu tidak capek, karena teman-teman direktur kami insya Allah masih muda-muda, sudah terbiasa running, terbiasa kerja sampai dengan malam, pagi sudah masuk lagi. Insya Allah kalau memang dikiranya masih mau wedangan after this time, saya pikir teman-teman akan senang sekali untuk menemani. Baik, lanjut. Kemudian hari yang kedua, nah ini hari di mana Bapak Ibu harus menjadi sebuah spons, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pencerahan dari beliau-beliau yang kami menganggap beliau adalah salah satu motor, inspirator bagi kami untuk berani berbuat. Tentunya dengan analisis yang jelas, dengan perhitungan yang jelas gitu ya. Jadi bonek kami itu based on data. Gitu. Jadi tidak hanya, tapi eksekusinya cepat. Karena ternyata ada sebuah kata-kata bijak, seorang pemimpin itu tidak dibutuhkan orang yang terlalu banyak wacana, tapi orang yang berani mengeksekusi dengan pertimbangan yang matang. Jadi harapannya setelah mendapatkan sebuah ilmu, sebuah wacana, pulang menjadi eksekutor-eksekutor hebat, kemudian banyak hal yang bisa diinikan. Kemudian tadi ada Ustadz Subhan yang akan mendampingi tentang manajemen sekolah masa depan, revitalisasi sekolah di masa yang akan datang. Kemudian ada Ustadz Sihabuddin Abdul Muiz, kemudian juga ada Prof. Taufik. Setelah itu istirahat. Sekali lagi saya menyampaikan kami mengukur dari Bapak Ibu yang hadir nantinya tentunya sudah senior gitu ya, sehingga kondisi fisik tentunya masih harus dipertimbangkan. Tapi kami insya Allah siap seandainya after dinner ada yang ingin sharing, kami akan standby ada di restoran, untuk berdiskusi. Kami sangat berharap akan banyak sekali kelompok-kelompok diskusi yang kita bisa ngobrol, kita bisa coaching, kita bisa diskusi, saling bersama-sama untuk belajar. Tapi kalau yang sudah capek, monggo bisa dilanjutkan untuk bisa istirahat. Kemudian hari yang ketiga setelah mendapatkan beberapa hal tentang sekolah masa depan, revitalisasi untuk menuju Indonesia emas, kita akan mengunjungi Al-Azhar IBS. Beberapa yang sudah pernah hadir ke Al-Azhar IBS, tapi biasanya datang ke sana melihat-lihat ya studi banding seperti biasa. Tetapi mungkin yang mengapa kami mengumpulkan dalam sebuah forum dengan jangka waktu yang cukup lama, dengan ketemu kita cukup panjang, supaya memang semakin banyak yang bisa kita diskusikan. Karena kalau hanya dari packaging dari luar ya orang hanya bilang kayaknya nggak mungkin. Padahal sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita punya kemauan, insya Allah Allah akan berikan kemampuan. Jadi nanti kita akan kampus tour ke Al-Azhar IBS, kita akan ketemu anak-anak kita yang ada di sana. Alhamdulillah saya bisa izin untuk menyampaikan Al-Azhar IBS didirikan tahun 2021 kami mulai menerima murid. Tapi wacana kami membuat sekolah itu di tahun 2020. Kami menggodok sebuah program itu hanya 3 bulan. Jadi kalau saya di reminder, diingatkan lagi oleh aplikasi Facebook dan lain-lain, Agustus tahun 2020, tanah yang dipakai untuk Al-Azhar IBS itu masih betul-betul berwujud tanah. Dan alhamdulillah dalam waktu 8 bulan kami bisa membangun sebuah bangunan, sebuah gedung dengan 3 unit, dengan murid yang awalnya baru sekitar 60 sekian. Itu sudah luar biasa, karena pada masa pandemi, di saat semuanya sedang lesu, kemudian kami membuka sebuah sekolah yang belum ada wujudnya, gedungnya belum ada, tapi orang sudah percaya. Kalau bukan Allah yang mengarahkan, kalau bukan karena Allah yang memudahkan, kami tidak punya kemampuan. Kami selalu menyampaikan kepada teman-teman, effort kita itu hanya 10%. Yang 90% itu betul-betul giving.
betul-betul giving dari Allah. Dan alhamdulillah ini merangkak tahun ketiga, kenaikan murid kita itu sudah 600%, dan itu pun karena tidak bisa tertampung sampai pada sistem inden dan lain-lain. Kami berharap akan banyak munculnya nanti pondok-pondok pesantren seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nuri dengan nama besar Al-Azhar, dengan pembeda-pembeda, dengan mungkin spesifikasi yang berbeda. Kalau di Al-Azhar IBS mungkin Quran dan adab, mungkin di mana nanti desainnya sama Quran dengan IT-nya atau apapun itu, tapi kami percaya captive area marketnya itu masih sangat luas dan masih sangat besar, dan kelompok itu ada, gitu. Sehingga kami berharap itu bisa diwujudkan oleh Al-Azhar di seluruh Indonesia. Nanti kita akan belajar, akan bermain dengan anak-anak di sana, ketemu dengan anak-anak di sana. Alhamdulillah kami menggunakan 2 bahasa di sana, English dan Arabic. Kami kalau ditanya bagaimana konsep internasional kami bukan kekuatannya bukan pada bahasa, tapi kekuatan kami pada mindset. Sehingga kalau Ustadz Syihab menyampaikan, internasional itu Quran. Harus bisa membawa Quran menuju tempat-tempat yang memang dia pantas, tempat-tempat mulia yang ada di sana. Alhamdulillah kami kedatangan atau bergabung murid dari USA, kami ada tergabung murid dari Singapura, dari Oman, dari Aussie. Dan pada saat kita tanya kenapa jauh-jauh ke Indonesia, mereka warga negara sana, jadi native betul-betul warga negara asing, dan menyampaikan karena saya mencari Quran. Nah, itu salah satu indikator bagi kami untuk menyampaikan bahwasanya internasional kami itu ya di Al-Qur'annya gitu. Jadi kalau bahasa ya pastilah kalau kita mau berdakwah di Amerika, berdakwah di Aussie pasti menggunakan media bahasa. Tapi bukan itu kekuatan kami, bukan itu yang kami tonjolkan karena itu sesuatu yang sudah lazim. Tapi kekuatan kami adalah kekuatan mindset. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu akan kita ajak jalan-jalan menuju Keraton Mangkunegaran. Bapak dan Ibu, Solo sekarang sangat unik karena kemarin yang menjadi inspektur upacara adalah Gusti Kanjeng Ebre. Jadi bukan Mas Gibran atau Mas Wali, tapi adalah Adipati dari Keraton Mangkunegaran. Dan kami sudah mohon izin untuk beliau bisa mendampingi nanti pada saat kita gala dinner di Pracimaten. Jadi saya belajar, kita sering membaca Pracimatuin. Setelah saya tanya kepada Mas Bei di sana, namanya Pracimaten. Dan insya Allah semoga tidak ada halangan, Gusti Kanjeng akan membersamai, akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, akan menceritakan tentang bagaimana kota Solo. Gitu ya. Insya Allah akan menjadi pengalaman yang menyenangkan tentunya. Bapak dan Ibu akan kembali ke masa lampau, kita akan masuk ke tempat-tempat ke museum, kita akan dihibur dengan beberapa pertunjukan khas dari Keraton Mangkunegaran dengan abdi dalemnya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik tentu. Kemudian di hari keempat, ini hari sayonara, sudah cukup lama Bapak dan Ibu meninggalkan rumah. Jadi insya Allah kita jam 9 akan check out. Kemudian kita akan berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, ya karena banyak sekali orang datang untuk berkunjung ke sana. Sepertinya sayang kalau Bapak dan Ibu tidak berkunjung ke sana. Kemudian kita akan belanja batik sebentar di Kampung Batik Lawean, sentra batik di sana. Kemudian kita ada sholat dan lunch. Kemudian kami akan mengantarkan Bapak dan Ibu untuk kembali ke keluarga masing-masing, ke tempat pekerjaan masing-masing, dengan sebuah semangat yang baru, dengan sebuah ilmu yang baru insya Allah. Dan insya Allah dengan izin Allah kita songsong Al-Azhar menuju Indonesia Emas di tahun 2045 yang bisa diaplikasikan di tempat atau di sekolah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, itu sedikit gambaran tentang rundown kegiatan, tentang aktivitasnya apa saja. Ini izinkan saya untuk memutarkan sedikit video tentang kondisi atau tempat ya, hotel kita dan lain-lain. Ada video hotelnya? Oh ya, oke. Silahkan monggo Bapak Ibu bisa menikmati.
Ya. Nah, masjidnya kelihatan dari jendela kamar, gitu ya. Musolanya cukup besar, dan yang paling terkenal dari Swiss Bell ini adalah makanannya enak. Dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain, insya Allah di sini makanannya cukup representatif. Ya, baik. Ini insya Allah tempat yang akan kita pakai untuk menginap. Kemudian yang kedua adalah tempat yang akan kita kunjungi adalah Al-Azhar IBS. Bismillahirrahmanirrahim, saya Irfan Hakim bersama dengan istri Dila Sabrina Indah Putri. Kami adalah orang tua dari Rakana dan Raina salah satu yang murid ada kami di kelas 7 ya, Al-Azhar adalah IBS, dan ini menghadapi si kembar ujian dari putranya, sebetulnya yang Irfan ditekan Hakim. itu para orang tua. Anak-anaknya tampaknya cuek-cuek aja ya. Tapi insya Allah walaupun cuek, semuanya juga semangat ingin memberikan yang terbaik. Jadi buat semua santri yang ada putranya di Al-Azhar Ustadz IBS Felix, harus semangat lakukan yang terbaik ada karena adiknya Allah Via berikan Valen, kebahagiaan dan untuk semua anak datang ke tua. sini karena Semoga mencari dimudahkan, Al-Quran. dilancarkan ujiannya ya. Oke, kan bentar lagi liburan, pada pulang. Jadi pulang dengan membawa keberhasilan dan prestasi yang luar biasa. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum. Ya. Oke, berikutnya. Oh, ini Pracimaten, Mangkunegaran. Makanan kerajaan Mangkunegaran zaman dulu. Jadi nama-nama seperti Sansekerta gitu ya. Nah, ini Pracimaten, taman artinya. Usianya sudah 100 tahun dan baru dibuka untuk umum di awal tahun 2023. Jadi ini masih menjadi destinasi, dan kalau untuk masuk ke sana nggak bisa go-show, harus reservasi dulu melalui koridor-koridor keraton begitu. Nah, insya Allah kita akan ada ke sana, gala dinner di sana. Baik, kemudian nah ini Masjid Syekh Yazid, hadiah dari Persatuan Emirat Arab kepada Indonesia. Yang ini dibangun mencontoh replika dari Syekh Yazid Grand Mosque yang di Abu Dhabi. Ini menjadi masjid persahabatan antar dua negara. Nanti juga ada pemandunya gitu ya, yang akan Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke sana. Batik untuk karpetnya, ya. Nah, ini Masya Allah ya, ini apa namanya batiknya, teruntum atau apa ya. Nah, ini masjidnya, kalau malam lampunya warnanya hijau. Nah, ini Kampung Batik Lawean, Bapak Ibu bisa belajar membatik di sana. Jadi toko-tokonya akan banyak sekali. Nanti turun dari bus, Bapak Ibu bisa berjalan dan tidak jauh. Boleh membeli oleh-oleh batik yang ada di sini. Itu 100.000 dapat 3. Ya, nah ini patung aja dijilbabin ya, Masya Allah. Beraneka ragam batik, insya Allah
Dan mungkin saya perlu menyampaikan, mumpung saya masih ingat, tapi nanti juga akan kita reminder pada saat nanti kita gala dinner di Pracimaten. Jadi ada syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, tidak boleh pakai sendal jepit dan tidak boleh pakai batik yang bentuknya parang. Ya, jadi memang kalau teruntum, wahyu tumurun, tapi kalau lereng, parang itu memang tidak diizinkan untuk masuk, gitu ya. Nah, tapi nanti akan kita reminder, kita ingatkan kembali apa saja yang do and don't-nya. Sebenarnya masih banyak destinasi yang ada di Kota Solo, tapi kita pilihkan insya Allah itu yang mungkin paling sesuai gitu untuk Bapak dan Ibu. Tapi kalau mau extend, Bapak Ibu mau jalan-jalan ke banyak sekali heritage di sini, ada di Colomadu dan masih sangat banyak. Tapi untuk yang Lokakarya kali ini kami fokuskan di tempat-tempat yang tadi kami sampaikan. Karena memang itu kalau seperti di Pracimaten yang saya matur, itu memang harus H-1 reservasi, jadi tidak bisa kita tiba-tiba yuk pingin makan ke Pracimaten, itu nggak bisa, karena kita harus izin lewat abdi dalamnya, kita harus jamnya kalau kita datangnya telat, kita sudah harus di-delete, nggak bisa lagi, gitu, karena memang sangat terbatas, tempatnya sangat terbatas. Dan alhamdulillah tidak hanya kita bisa melihat museumnya, kita jalan-jalan ke keraton, tapi insya Allah kalau tidak ada acara yang bersamaan atau Gusti Kanjeng itu tidak keluar, beliau akan bersedia untuk membersamai kita semua untuk gala dinner gitu ya, bersama dengan Gusti Bri. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan. Kemudian di sini ada syarat ketentuan untuk biaya seluruh akomodasi yang ada di Solo ada 5.480.000. Pembayaran bisa ditransfer melalui nomor rekening yang sudah tercera di sini. Kemudian bisa konfirmasi, nanti pendaftaran lewat Google Link di sini dan ada PIC Ibu Hening dan Ibu Putri. Mungkin ini bisa kalau bisa di capture, monggo nanti bisa menjadi follow up selanjutnya. Dan saya mohon karena memang ada beberapa tempat yang memang tidak bisa over, seperti halnya di Pracimaten dan lain-lain. Sehingga kami berharap konfirmasi itu bisa kami terima 3 hari gitu ya, mulai dari hari ini sampai dengan 3 hari ke depan, sehingga kami bisa memastikan segala sesuatunya, sehingga kami bisa melakukan menjamu tamu Bapak dan Ibu bisa dengan lebih maksimal, tidak gedandapan begitu ya bahasa Jawanya. Kami mengharapkan hari ini sampai dengan 3 hari ke depan Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran melalui Google Link yang ada di bawah, yang ada di layar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan niatan hanya untuk mencari keberkahan Allah, hanya dengan niatan untuk mencari keridhaan Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nuri, Lokakarya dari Yayasan Pesantren Islam kesempatan kali pertama diberikan kepada Al-Azhar IBS. Semoga ini bisa menjadi penguat silaturahim bagi kita semua dan tentunya akan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Kita akan saling belajar, akan banyak hal yang bisa kami dapatkan baik dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar maupun Yayasan Kerjasama. Dengan semakin banyaknya penguatan di antara kita, kita akan semakin berani melangkah dan berani berbuat sesuatu yang berbeda. Selama itu hanya untuk mencari keridhaan Allah, selama itu hanya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, insya Allah tidak akan ada yang salah. Seandainya pun caranya berat, kita tidak akan merubah tujuannya, hanya mungkin kita bisa ganti caranya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, matur sembah nuwun sangat, jazakumullah khairan kasir, semoga Allah memudahkan semuanya. Kami tunggu rawuhnya untuk di Solo di tanggal 25 sampai dengan 28. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kita berjumpa dalam kondisi sehat dan kita pulang dalam kondisi sehat dan membawa sesuatu yang baru untuk umat. Demikian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Zul dan teman-teman di Al-Azhar IBS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kathiron kepada Ibu Kartika Dewi Anggreni Rohmah selaku CEO Al-Azhar IBS yang telah memberikan penjelasan dan pemaparan mengenai kegiatan Loka Karya Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar tahun 2020. Ibu yang hari ini tentunya tanpa mengurangi semangat kita semuanya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir pada Zoom kali ini, kami persilahkan barangkali ada hal-hal yang mau dipertanyakan. Kami akan membuka Q&A di sini. Bisa silahkan mengikuti menggunakan fitur raise hand atau bertanya melalui chat yang ada di Zoom ini. Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan mengenai Loka Karya ini tadi, kami persilahkan. Untuk pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat yang tersedia di Zoom kali ini. Kemudian juga diinformasikan kepada hadirin sekalian, di dalam kolom chat sudah terdapat link mengenai daftar hadir dan juga link pendaftaran Loka Karya YPI 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan di Solo nanti. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, apakah ada yang mau? Monggo, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Sepertinya sudah Ustadz Zul. Oke, baik. Alhamdulillah, sepertinya sudah jelas mengenai sosialisasi dan agenda Loka Karya di insya Allah yang akan kita laksanakan di tanggal 25 nanti. Untuk selanjutnya adalah kami persilahkan Ustadz Bapak Dr. Andes Nur Muhammadi untuk memberikan closing statement sebelum sama-sama kita akhiri acara ini bersama, sekaligus memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat pada kita semua. Kepada Ustaz Bapak ini. Ada pertanyaan itu di chat tuh. Baik, sebentar, ini ada pertanyaan. Boleh, silakan tunggu sampai dengan 3 hari ke depan, insya Allah. Bu Novi. Insya Allah. Kami tunggu Bu Novi untuk bisa hadir juga di Solo. Baik, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Untuk Google Form daftar hadir tidak bisa dibuat nanti, insya Allah dari tim IT, Mas Bentang nanti bisa di-share Ustaz Zul, Mbak Putri bisa dikirim kembali. Baik, izin Mbak Putri nanti dikirimkan link kehadiran. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu sekalian? Sepertinya sudah cukup jelas, nggak? Baik. Oh, masih ada. Masih ada Ibu Kartika dari Ibu Novi Suryani mengenai biaya yang tertera, apakah sudah termasuk biaya penjemputan dari tempat stasiun atau tempat bandara dan lain sebagainya. Untuk biaya yang tertera sampun. Jadi makanya nanti kami setelah Google Form itu dikumpulkan, kami akan mendata, kami akan sediakan badis atau turlit atau karom untuk menghubungi Bapak dan Ibu semua dan untuk memastikan Bapak Ibu berangkat
menggunakan apa gitu ya. Nanti kami akan fasilitasi untuk penjemputan mulai dari stasiun atau mungkin naik dari bandara. Ngaten. Kami akan upayakan begitu sampai di Solo, insya Allah kami akan memfasilitasi semuanya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jadi sebagaimana sudah disebutkan, insya Allah akan kami fasilitasi dimanapun titik penjemputan dari Bapak Ibu yang akan mengikuti Loka Karya ini. Baik, alhamdulillah untuk informasi Bapak Ibu sekalian, untuk Google Form daftar hadir sudah bisa dibuka, mungkin nanti bisa diisi. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, ini ada pertanyaan dari Nulis sebentar kalau kita menunggu sebelum closing statement, ada satu video mungkin yang akan kita putarkan berapa detik gitu ya, sambil kita tunggu partisipan kalau ada yang mau menyampaikan. Ini adalah haflah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Videonya belum terlihatnya. Saya yakin hari ini tidak akan bisa terwujud dengan baik tentunya tanpa izin Allah. Dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita di sini anak-anak hebat yang akan menjadi penakluk-penakluk dunia yang tentunya dengan membawa Al-Quran. Maka saya nggak bisa bayangkan seperti apa kebahagiaan ketika menjumpai Allah dalam keadaan memiliki anak seorang penghafal Quran. Sesungguhnya ini adalah surga sebelum surga bagi orang tua. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik awal untuk mempersembahkan yang terbaik bagi agama Allah. Luar biasa, sehingga saya harus beristighfar kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang hebat. Ojo mbok remehke, wolong ulang ngapalno Quran, 7 bulan hafal Quran, kan suatu saat akan menjadi hebat, akan menjadi pemimpin dunia. Seperti Turki Utsmani menguasai lebih dari 2/3 dunia. Kita ulangi di Masjid Al-Fatih. واجمعنا بهم في الصالحين واجمعنا بهم في الصالحين واحشرنا في ظل عرشك يوم الدين واجمعنا بسيد المرسلين ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Azhar IBS mempunyai filosofi yang pertama adalah Quranic Learning. Kami berupaya 3 sampai dengan 6 tahun anak-anak sudah mendapatkan 30 juz. Tapi sekali lagi manusia berencana, kita berkehendak, tapi Allah adalah the best planner. Allah lah yang maha mempunyai rencana yang terbaik. 1 tahun 8 bulan anak-anak bisa menuntaskan 30 juz. Dan itu sepertinya kalau dengan hitungan rata-rata akan sulit. Karena ada yang memang sama sekali baru masuk juz 30. 1 tahun 8 bulan mereka menuntaskan 30 juz. Dan alhamdulillah dengan Qur'annya prestasi anak-anak juga jauh lebih baik. Dan adabnya juga Masya Allah jauh lebih baik. Jadi sekali lagi kalau kita ditanya di mana letak internasional Islamic Boarding School, internasionalnya di kurikulumnya kah atau di apanya kah? Kami selalu menyampaikan bahwasanya internasional itu adalah Quran. Sehingga orang datang ke Al-Azhar IBS itu pasti tidak lepas dari karena mencari Al-Quran.
Dari jauh-jauh, dari manapun tempatnya, di luar negeri, di dalam negeri, setiap datang, beliau selalu menyampaikan, kenapa memilih Al-Azhar IBS? Ya karena ingin mencari Al-Quran di sini. Dan alhamdulillah kita berencana, tapi Allah memudahkan. Sekali lagi, setiap ada kemauan, insya Allah, dengan kita husnudzon kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan itu. Demikian Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai. Kita akan menunggu closing statement dari Pak Nuri. Izin, Bapak Nuri. Ini apa? Oh, dari J. Oh ya. Masih ada pertanyaan? Ditunggu nggak apa-apa. Pertanyaan masuk dari Bapak Farid Wajdi. Sedikit dari, ya. Rawamangun. Director Finance. Nanti ditambahkan materi terkait dengan teknik atau cara menghafal Al-Quran sehingga target tercapai. Bagaimana plannya, kapan BEP-nya? Beliau hadir di sini. Pak Adib masih ada ini tadi? Pak Adib bisa menayangkan wajahnya? Can you show your face? Bisa Pak Adib? Oke, belum ya. Tapi ada Pak Adib di sini. Beliau Director Finance kami, Direktur Keuangan kami, yang insya Allah beliau juga akan bisa. Tidak hanya Mas Quran memang harus kami sebarkan. Bagaimana cara menghafalnya, bagaimana kurikulum kami, bagaimana kami membuat program supaya bisa seperti ini, bagaimana karena harapan kami kehadiran Bapak dan Ibu adalah untuk belajar bersama. Jadi tidak hanya mengambil ilmu tapi sama-sama belajar. Barangkali nanti ada dibuka forum diskusi. Kami ada Director Islamic Studies kami yang qadarullah beliau juga punya pondok gitu ya. Dan beliaulah selama ini yang bisa mengawal dengan beberapa tim untuk bisa mengantarkan anak-anak menjadi hafiz Quran. Ada Director Student Service Center yang mungkin bingung. Nah, itu Bu Wiwi ada di situ gimana mengemas laundrynya, cateringnya. All students say that anak-anak bilang kalau makanan di Al-Azhar IBS itu enak, kenapa ada Hokben bisa masuk, kenapa ada Ricis gitu ya, kenapa jajannya modelnya kayak kafe. Nah beliau itu Bu Bu Wiwi, nanti bisa ngobrol, diambil aja satu persatu, mau tanya siapa tentunya kami akan membuka. Ada Ustadz Zul yang beliau saya berharap kehadiran Bapak dan Ibu tidak bersamaan. Karena saya mendapatkan sebuah kabar Syekh Misyari Rosyid itu akan hadir ke Al-Azhar IBS. Kayaknya di tanggal-tanggal itu. Kalau rezeki memang akan ketemu, ya Bapak Ibu bisa ketemu dengan beliau di Al-Azhar IBS. Karena kadang kami kedatangan tamu mendadak untuk datang di Al-Azhar IBS. Kalau mau bertanya tentang bagaimana program edukasinya, kurikulum dan lain, ada Ustadz Hilmi, beliau Director Education, Direktur Pendidikan yang mengampus semuanya. Bagaimana IT kami belum pernah promo kemana-mana, tapi jejaringnya sudah luas. Bagaimana program IT, marketing komunikasinya, ada Ustadz Hilmi. Bagaimana penggunaan teknologi, silahkan nanti ketemu Ustadz Hilmi. Ada Ustadz Gun, bagaimana SDM kami, gitu ya, mulai dari security, cleaning service sampai semuanya, bagaimana pelatihan kami, bagaimana rekrutmen kami, silahkan ada Ustadz Gun Abdul Ghafur. Beliau MM, memang membidangi masalah manajemen. Kerjasama dengan luar negeri, alhamdulillah kemarin 100 anak kami bawa ke Turki dengan Ustadz Zul untuk belajar tentang Heritage of Ottoman dan menjalin kerjasama yang ada di sana. Insya Allah besok kita akan reservasi satu maskapai, satu pesawat di bulan Januari, kurang lebih 300 sekian anak akan kita bawa ke Universitas Madinah ya, dan di Taibah dan di Kaus yang ada di Jeddah. Bersama dengan teman-teman, monggo saya nanti membuka diri karena memang itu tujuan Bapak dan Ibu, not just for vacation di Solo, tapi memang ayo kita bareng-bareng, kita kupas tuntas, kita belajar bersama bagaimana menerapkan parsial-parsial ini di sekolah-sekolah kita masing-masing. Yes, oh iya, J, ya dari Pak Farid Wajdi. Tafadol. Ini ada Pak Adib sudah muncul kayaknya ya. Kita tunjukkan dulu ini wajah Director Finance karena orang biasanya Mas Hernanda. Kan Hernanda Zulagratia. Beliau dari lulusan AUSI ya, tapi pondok gitu ya, nggak tahu di AUSI pondok.
Beliau accounting, jadi kalau bertanya gimana kapan BEP-nya, gimana pengelolaan keuangan, karena biasa kalau yayasan kan urusannya di dapur itu. Karena memang ya namanya sebuah project itu harus dipilah dari hulu ke hilir, semuanya harus jelas. Bisa tanya dengan beliau. Silakan Pak Farid. Pak Farid, speakernya mungkin masih di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Bisa suaranya dengar, Bu? Lepas saja. Halo, Assalamualaikum. Apa suaranya bisa didengar? Ini untuk alat Sudah, Bapak. namanya Oke, alat bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Pengurus dari YPI Pusat, yang kami juga hormati teman-teman di HI Solo, terutama Ibu Tika dan pengurus yang lainnya. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan juga untuk bisa bertanya. Padahal tadi sudah ingin untuk diam saja, tetapi ketika di akhirnya Ibu menayangkan videonya, maka timbul menjadi keinginan untuk bertanya. Ibu Tika, saya sangat terharu dan tertarik ketika tadi bahwa di sekolah ini bisa dengan 7 bulan hafal Al-Quran. Itu luar biasa. Itu yang membuat saya menjadi bertanya. Padahal tadi saya sudah mengatakan, ya sudahnya acaranya sudah mau saya tutup, saya sudah senang gitu ya, tapi kita videonya Ibu minta putar, saya menjadi ingin bertanya begitu. Nah, saya mengusulkan mungkin kita tambah satu lagi materinya berkaitan dengan ini, karena kita perlu. Karena kita hampir di semuanya Al-Azhar bicara tentang tahfiz. Tetapi karena tahfiz yang kita jalankan itu targetnya nggak tercapai. Nah, kita juga selalu mengkaji, mengevaluasi faktornya apa. Ternyata banyak faktor. Nah, tentu kami karena faktornya yang banyak ini, kami ingin juga di pertemuan ini mendapatkan sebuah jawaban-jawaban. Sehingga nanti kalau kami punya target bahwa misalnya lulusan SMP itu bisa 1 tahun atau 2 tahun tamat Al-Quran, itu luar biasa. Ya, itu yang kami ingin belajar. Mudah-mudahan di jam atau yang kita sebutkan session atau pertemuan yang ke jam berapa, di hari yang keberapa, kita bicara tentang itu. Karena namanya kalau Al-Azhar itu kan berbagi bersama untuk maju secara bersama. Karena Al-Azharnya satu, apakah yang ada di Singamaraja, ataupun yang ada di Rawamangun, ataupun yang ada di Solo, ataupun ada di mana saja, semuanya adalah Al-Azhar. Kita ingin memajukan bahwa Al-Azhar ini adalah yang terbaik yang bisa kita kembangkan, yang menjadikan menjadi sekolah-sekolah yang unggul lah, kira-kira begitu. Barangkali itu aja usulan Ibu Tika. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekhilafan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu aja. Akan kami pertimbangkan, usul itu sangat menarik. Ya, semakin banyak kita bertadabur dengan Al-Quran, dengan target yang jelas, semoga Allah semakin ridho. Akan kami tambahkan, insya Allah. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti usul itu usul yang bagus ya Ibu tentang mengenai Al-Quran ya Bu. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti Lokakarya, bersama-sama kita akan menikmati atmosfer Al-Quran yang ada di kampus Al-Azhar IBS, sama-sama sharing. Mungkin nanti juga akan ada anak-anak yang memiliki pengalaman suka dukanya bagaimana menghafal 30 juz sehingga mencapai target. Nah, yang pada hafal Quran untuk ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Betul Ibu, insya Allah nanti kita akan hadirkan karena anak-anak ini kan unik ya Bu ya, mereka unik sekali dalam menghafal Quran, memiliki apa namanya caranya sendiri-sendiri atau seninya sendiri-sendiri, seperti itu. Baik, sepertinya cukup dari pertanyaan yang sudah masuk, sudah mengcover beberapa, sudah ada jawaban yang kami berikan, dan selanjutnya mohon izin sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, kami persilahkan Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Nuri Muhammadi. Alhamdulillah masih bersama kita ya Bapak ya. Alhamdulillah, mungkin bisa memberikan
closing statement sekaligus menutup acara ini dengan doa bersama sehingga Allah Subhanahu wa taala juga dapat memberikan rahmatnya pada kita semua dan berjumpa kembali di Lokakarya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Monggo silahkan Pak Nuri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, kita niatkan kegiatan Lokakarya nanti adalah sebuah momen di mana pengurus Yayasan Kerjasama belajar mendapatkan ilmu untuk menghilangkan stigma-stigma negatif terkait dengan pesantren atau boarding Islam. Yang selama ini kita ketahui dipublish, dipublish ya, bahwa opini pesantren atau boarding ini menyebabkan kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi cukup baik atau sangat baik itu menjadi ragu-ragu untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren atau boarding. Misalnya pesantren itu adalah sebuah lembaga konservatif yang tidak mengikuti perkembangan zaman, anti teknologi. Bahwa pesantren atau boarding Islam, sekolah Islam itu adalah lembaga yang eksklusif, tidak inklusif. Artinya tidak bisa menerima golongan ekonomi atau misalnya artis atau orang-orang yang sangat tinggi secara ekonomi. Kemudian yang paling sekarang menjadi sebuah tren bahwa pesantren atau boarding Islam itu rawan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Dan itu memang ada fakta bahwa beberapa pesantren, kiai yang melakukan pelecehan seksual, kekerasan dan sebagainya, bullying. Nah, ini sangat urgent dan important buat pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dan juga Yayasan Kerjasama. Bagaimana kita belajar di AIBS ini, kenapa banyak orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh Allah, kelebihan rizki, sehingga mereka mau mempercayakan putra-putrinya di lembaga boarding sekolah Islam. Ini sangat penting dan ini perlu diketahui oleh pengurus yayasan hingga kita bisa belajar. Maka kehadiran Bapak Ibu pengurus Yayasan Kerjasama itu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Bagaimana best practice yang sudah dilakukan oleh AIBS ini sehingga memungkinkan buat yayasan-yayasan kerjasama yang lain untuk bisa mendirikan boarding sekolah Islam Al-Azhar yang bisa dipercaya oleh segmen masyarakat yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu pengurus Yayasan Kerjasama dan seluruh yang hadir, bahwa kita berharap dan menekankan pentingnya kehadiran Bapak Ibu, karena ini ada sebuah aset knowledge-nya. Aset knowledge bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat penting dalam mengelola sekolah boarding Islam, terutama sekolah Islam Al-Azhar yang bersifat boarding. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah segera Bapak Ibu untuk meyakinkan mendaftar mengikuti kegiatan Lokakarya di AIBS. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nuri dapat memimpin doa bersama. Silakan. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Prandes Nuri Muhammadi yang berkenan memberikan closing statement dan memimpin doa pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, mohon izin menginfo. Insya Allah setelah ditutup acara ini nanti ada satu video yang dapat Bapak Ibu izinkan saya buah paku. Jalan-jalan ke Surakarta, silaturahim bersama Yayasan Makarimah. Sehat selalu Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai jumpa di Lokakarya 2023. Masya Allah, semoga sehat selalu. Kami dari tim manajemen Al-Azhar IBS bersama segenap kru mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada khilaf, salah dan khilaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shalia. اسمي نظيفة عزيزة. And I'm here to do the examination of tahfidz. إن شاء الله هذا اليوم سأعمل الامتحان 10 أجزاء. Please pray for me to make this examination become easy. أرجو دعاءكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mustaidah. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Ananda Salia telah menyelesaikan setoran juz'iyahnya. Insya Allah hafalannya lancar, bacaannya bagus. Semoga selalu istiqomah ke depannya dan semakin baik ke depannya dan jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Alhamdulillah, Ananda Nadifa sudah menyelesaikan setoran di 1 sampai di 10.
tajwidnya Masya Allah, dan makhorijul hurufnya juga bagus. Barakallah. Alhamdulillah, I just finished the examination of tahfidz, and after this I will try to do my best in memorizing Quran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, بوسيلة هذا البرنامج أستطيع أن أراجع 10 أجزاء من حفظي، ثم بعد ذلك إن شاء الله سأعمل الدراسة حول القرآن، ثم أدعو أصحابي ليحفظوا وليتدبروا القرآن حتى أصبح القرآن بشيرا ونذيرا لهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.